Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas satu hal baru di ekosistem Laravel. Datangnya dari Beyond Code atau tepatnya sih Marcel Posiat ya. Jadi dia itu CTO-nya Beyond Code. Nah, dia ini bikin sebuah aplikasi dari Electron atau aplikasi desktop gitu ya untuk debugging aplikasi Laravel. Namanya Laravel Debug Bar Companion. Nah, ini dapat beritanya dari Twitter. Jadi kalau kawan-kawan mau dapetin update berita tentang Laravel atau programming apapun, biasanya mereka ini update-nya di Twitter ya. Jadi jangan cuma Facebookan, Instagraman atau TikTokan doang. Jadi kalau mau update tentang berita programming, lebih baik install Twitter atau pakai Twitter itu ya. Jadi follow developer-developer yang kawan-kawan idolain gitu ya. Oke, jadi di Twitternya Marcel Posiat ini dia rilis sebuah aplikasi baru karena ini sebuah aplikasi baru karena sebelumnya emang dia ini udah bikin beberapa aplikasi untuk di ekosistem Laravel ya. Dan saya udah beli lisensinya. Yang pertama itu Tinkerwell. Jadi Tinkerwell itu mirip Artisan Tinker, cuma dia berbentuk aplikasi desktop. Dan itu banyak sekali keuntungannya ya. Kalau Tinker kan di CLI atau di terminal. Nah ini bisa hasil run dari scriptnya itu bisa dikonversi menjadi table, terus bisa diekspor seperti itu. Dan lebih enak aja daripada kita pakai CLI. Itu menurut preferensi saya. Kemudian ada namanya Hello, yaitu email client untuk testing. Jadi kalau Hello itu misalnya biasanya kita pakai Mailtrap ya untuk sandbox email. Nah Hello itu dia tangkap emailnya tuh di lokal, jadi dia nggak dikirim ke server manapun, tapi dia akan masuk ke Hello. Jadi untuk testing email itu lebih enak aja, nggak perlu harus buka-buka Mailtrap. Jadi kita cukup buka aplikasi Hello itu dan aplikasi tersebut berjalan, udah kita bisa testing emailnya. Oke, itu aja sekilas tentang produk-produknya Marcel Posiat. Di sini saya nggak di endorse ya, tapi emang produknya membantu banget dalam development, jadi boleh dicoba. Oke, kali ini kita akan bahas tentang Laravel Debug Bar Companion, dan di sini saya akan coba download langsung. Di Twitternya ada link untuk menuju GitHub ya. Jadi untuk masuk GitHub, kemudian di sini ada release page. Kita diminta masuk ke release page-nya. Kemudian ada file yang bisa kita download untuk macOS atau sistem operasi yang lainnya. Ada exe ini untuk Windows, dan di sini saya akan download versi tentunya ya tentu untuk Mac ya. Jadi di sini saya akan pakai .dmg. Oke, kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Jadi oke, di sini download Laravel Debug Bar Companion-nya udah selesai, dan di sini kita buka dan install untuk Laravel Debug Bar-nya. Oke, kita drag and drop dari sini ke application ini. Oke. Oke, stop. Oke, kita buka Laravel Debug Bar-nya. Kita coba apa sih sebenarnya Laravel Debug Bar ini ya. Oke, kita izinkan untuk di open atau dibuka. There are no request yet. Please configure the Laravel Debug Bar to get started. Jadi kita harus bikin konfigurasi untuk debug bar. Jadi dia masuk ke config/debugbar.php. Oke, editornya kita pakai VS Code. Ada portnya. Kok ada port ya? Oke, kita coba VS Code save change. Gimana nih konfigurasinya? Oke, jadi kita coba cek lagi dokumentasinya gimana untuk. Oke, jadi kita harus nambahin satu file, kemudian kita juga harus bikin config. Oke, the new socket storage driver is already available in the master branch of Laravel Debug Bar. If you don't want to use gimana sih ini? Oke, kita akan coba untuk open satu project Laravel. Jadi di sini projectnya bukan Laravel yang sedang terbuka. Oke, di sini project Laravel. Nah ini satu project Laravel saya.
Dan kita akan coba bikin konfigurasinya. Oke, di sini kita bikin file baru di dalam folder config namanya debugbar.php. Oke. Kita ikutin Kita ikutin aja ya. Oke. PHP ini oke, ini harusnya return ya. Return sebuah array storage. Oke. Storage path debug bar portnya 2304. Oke. Sekarang gimana jalaninnya? Dia no request yet. Oh, dia itu mau jalan kalau dia dijalanin aplikasinya. Oke, kita coba kaku.test seperti ini. Oke, masih sama nggak jalan ya. Hostname 127.0. Oke, kita akan coba hostname-nya ini benar harusnya. Atau kita coba dengan artisan serve ya, jangan pakai valet. Oke. Oke. Masih nggak jalan. Oke. Oke, gini nih. Oke, just place it and configure debug bar in your account. Oke, kita akan coba bikinin enable true. Iya, emang enggak. Duh. Driver app connection null. Kok nggak mau ya ini ya? Configure Laravel debug bar. Lagi ya, kita coba debug bar. VS Code. Portnya mungkin 8000 ya. Kita save change. Oh, nggak bisa. 2304. Oke, kita simpan. Nggak mau jalan ini. Oke, kita akan coba bikin custom drivernya. Jadi di app ini kita akan bikin satu file dengan nama debug bar storage interface socket storage. Oke, saya coba bikin dulu di sini app new file socket storage. Oke, seperti ini. Terus untuk konfigurasinya kita ubah storage-nya seperti ini. Oke, saya coba akses lagi. Debug bar-nya mau jalan nggak ya? Nah, udah jalan nih. Jadi emang kita harus nambahin satu file untuk bisa ngejalaninnya. Jadi dan di sini muncul untuk debug bar-nya ya. Jadi di sini kita pakai aplikasi. Jadi ini bisa aja kita jalanin bareng sama debug bar ini ya, Laravel PHP debug bar ini dari Bari VDH. Dan di sini kita bisa lihat view yang tersedia. Nah, kebetulan di sini aplikasi yang saya gunakan pakai Jetstream dan kita akan coba masuk Amirul. Oke, 1 2 3. Oke, enter. Dan di sini saya sudah masuk ke halaman Jetstream yang saya miliki. Kita masuk Laravel debug bar company and app ya. Dan di sini kita bisa lihat request-requestnya yang sudah kita jalankan. Oke, query-nya 0. Oke, dashboard. Nah, ini slash dashboard di sini ada query 4,
view-nya ada Livewire ya. Terus kemudian di sini data yang dikirim Livewire itu apa aja. Jadi ini enak banget sih ternyata ya untuk debugging. Kita mungkin kalau saya biasanya mungkin pakai 2 monitor ya. Ya mungkin aplikasi Laravel Debug Bar-nya akan saya geser ke monitor satunya. Dan di sini untuk monitor utamanya untuk ngoding dan untuk browsernya. Jadi untuk debuggingnya bisa kita lihat di monitor satunya. Nah, walaupun nggak 2 monitor juga kayaknya enak juga karena kita bisa pantau history dari request yang pernah kita jalankan di sini di sebelah sidebar kiri dari aplikasi Laravel Debug Bar nanti. Kemudian query yang dijalankan juga terlihat ya. Jadi dan ini lebih lebih enak bacanya daripada Laravel Debug Bar package yang dari Composer itu ya, dari Bari VDH. Cuma itu preferensi sih. Cuma kalau saya kayaknya lebih nyaman kalau pakai ini sih. Oke, kemudian kita coba masuk ke halaman yang lebih kompleks. Halaman profile dari Jetstream ya. Kemudian kita buka Laravel Debug Bar lagi. Di sini user/profile, ada size page-nya itu 5 mega, kemudian request time-nya 103 millisecond. Jadi udah kelihatan, dan di sini ada Livewire sebanyak 6 atau 6 komponen Livewire yang ada di dalam dalam root user/profile ini. Kemudian ada 5 query, 1 model. Terus view-nya ada 3 view karena di sini banyak komponen dari Jetstream yang di-load ya. Jadi karena Jetstream itu pada dasarnya dia base-nya komponen ya. Jadi dia bikin komponen kecil dari kayak input, button, kemudian label, itu dia bikin komponen sendiri. Jadi ketika dia dipanggil berarti udah panggilnya X label, X input, dan seterusnya. Jadi sebenarnya Jetstream ini kalau menurut saya, karena saya juga senang pakai Tailwind CSS, menyenangkan sih Jetstream ini. Karena dia juga menyediakan komponen modal, jadi kita nggak bikin komponen modal sendiri, tapi udah disediakan oleh Jetstream ini. Nah mungkin gitu aja tentang membahas Laravel Debug Bar Companion-nya, aplikasi desktop untuk debugging aplikasi Laravel ini ya. Jadi emang nggak banyak yang bisa dibahas, dan mungkin kalau mau lebih jauh silakan diteliti sendiri ya. Jadi ini hanya preview atau review singkat tentang aplikasi Laravel Debug Bar. Mungkin kawan-kawan ada yang minat menggunakan ini untuk development aplikasi Laravelnya, silakan digunakan. Tadi kebanyakan nunggu atau kelamaan pada setting karena ternyata emang kita harus bikin satu file baru untuk ngejalanin si Laravel Debug Bar Companion ini. Dua file ya, satu di dalam directory app, satu di dalam directory config. Nah mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.